Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Arfaini, NIM 19010050029 dari kelompok 12 sebagai pemateri pertama yang membahas tentang pemikiran kalam menurut Harun Nasution dan Al-Maududi. Yang pertama yaitu riwayat hidup Harun Nasution. Harun Nasution lahir pada hari Selasa 23 September 1919 di Sumatera. Ayahnya Jabar Ahmad adalah seorang ulama yang mengetahui kitab-kitab Jawi. Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah Belanda HIS. Setelah 7 tahun di HIS, Harun belajar bahasa Belanda dan ilmu pengetahuan umum di HIS itu. Dia berada dalam lingkungan disiplin yang ketat. Di lingkungan keluarga, Harun memulai pendidikan agama dari lingkungan keluarganya dengan belajar mengaji, sholat, dan ibadah lainnya. Beliau meneruskan ke MIK di Bukit Tinggi pada tahun 1934. Pendidikannya lalu diteruskan di Universitas Al-Azhar, Mesir. Sambil kuliah di Al-Azhar, beliau kuliah juga di Universitas Amerika di Mesir. Pendidikannya lalu dilanjutkan ke McGill, Kanada pada tahun 1962. Setiba di tanah air pada tahun 1969, beliau langsung terjun dalam bidang akademisi, yakni menjadi dosen di IAIN Jakarta, IKIP Jakarta, dan kemudian juga pada Universitas Nasional. Harun Nasution adalah figur sentral dalam semacam jaringan intelektual yang terbentuk di kawasan IAIN semenjak paruh kedua dasawarsa 70-an. Sentralitas Harun Nasution di dalam jaringan itu tentu saja banyak ditopang kapasitas intelektualnya dan kemudian kedudukan formalnya sebagai rektor sekaligus salah seorang pengajar di IAIN. Selanjutnya yaitu pemikiran Harun Nasution tentang ilmu kalam. Menurut Harun Nasution, akal dan wahyu adalah potensi. Akal adalah suatu daya yang dimiliki manusia dan akal pula lah yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Akal adalah tonggak kehidupan manusia, dan dengan akal pula manusia dapat melanjutkan eksistensinya, sedangkan wahyu bermakna bisikan, isyarat, tulisan, dan kitab. Lebih lanjut, Harun Nasution merincikan makna wahyu ini dengan arti pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat, tetapi kata ini lebih dikenal dalam arti apa-apa yang disampaikan Tuhan kepada para nabi. Pandangan Harun Nasution senada dengan Muhammad Abduh dalam hal pemaknaan akal dan wahyu ini. Abduh menyatakan bahwa peningkatan daya akal merupakan salah satu dasar pembinaan budi pekerti mulia yang menjadi dasar dan sumber kehidupan. Keharusan manusia mempergunakan akalnya bukanlah merupakan ilham yang terdapat dalam dirinya, tetapi juga adalah ajaran Al-Quran. Menurut Harun Nasution, Al-Quran memerintahkan kita untuk berpikir dan mempergunakan akal, serta Al-Quran tidak semata-mata memberi perintah-perintah tetapi juga mendorong manusia untuk berpikir. Ia juga menjelaskan kata berpikir dalam Al-Quran yang diungkapkan dalam berbagai kata. Landasan berpijak Harun Nasution selanjutnya adalah wahyu. Harun Nasution tidak memungkiri kekuatan yang datang melalui wahyu. Tidak semua perbuatan yang baik dan buruk itu dapat diketahui oleh akal. Untuk mengetahui itu, akal membutuhkan pertolongan wahyu. Wahyu dengan demikian menyempurnakan pengetahuan akal tentang baik dan buruk. Selain itu, akal juga tidak tahu akan kewajiban-kewajibannya terhadap Tuhan, sedangkan wahyu datang untuk mengingatkan manusia pada kewajiban itu. Akal memang dapat mengetahui Tuhan, tetapi dengan jalan yang panjang, dan wahyu memperpendek jalan yang panjang itu. Menurut Harun Nasution, akal dan wahyu memiliki kedudukan yang sama pentingnya dalam teologi. Peran mana yang lebih dominan dalam pembangunan teologi rasional? Harun tidak merincinya, namun dalam karya tulisnya, seperti dalam buku Islam Rasional, tampak jelas bahwa penggunaan selanjutnya yaitu kekuasaan dan kehendak Tuhan mutlak. Pembicaraan tentang kekuasaan Tuhan merupakan kelanjutan dari pembahasan tentang kemampuan akal, kebebasan dan kekuatan manusia atas kehendaknya dan perbuatannya. Dalam hal ini, Harun Nasution membagi pemikiran teolog dalam dua aliran besar. Pertama, mereka menganggap bahwa akal mempunyai daya yang besar dan manusia bebas serta berkuasa atas kehendak dan perbuatannya. Kekuasaan dan kehendak Tuhan pada hakikatnya tidak lagi bersifat mutlak.
Kedua yaitu mereka yang mengatakan akal manusia memiliki keterbatasan, maka Tuhan memiliki kekuasaan dan kehendak mutlak atas diri manusia tersebut. Kekuasaan mutlak atas manusia adalah kaum Asy'ariyah. Golongan ini beranggapan bahwa Tuhan memiliki kekuasaan yang absolut, yang tidak bisa diganggu-gugat, karena tidak ada sesuatu apapun di atas Tuhan, dan tidak ada yang dapat menentukan apa yang boleh dibuat dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, tidak ada yang dapat membatasi dan mencela Tuhan, sebab Ia bersifat absolut atas apa saja yang dilakukannya. Meskipun perbuatan itu dipandang tidak adil dan zalim oleh manusia, karenanya Tuhan dapat saja memerintah apa yang sebelumnya telah dilarang atau melarang manusia atas sesuatu yang sebelumnya telah diperintahkannya. Tuhan bersifat adil dalam segala perbuatannya. Tidak ada suatu larangan bagi Tuhan. Ia melakukan apa saja yang dikehendakinya. Seluruh makhluk miliknya dan perintahnya adalah di atas segala perintah. Ia tidak bertanggung jawab tentang perbuatan-perbuatannya kepada siapapun. Selanjutnya yaitu keadilan Tuhan. Pembahasan tentang keadilan Tuhan erat kaitannya dengan persoalan kehendak mutlak Tuhan. Bagi golongan yang menganggap Tuhan memiliki kekuasaan mutlak tanpa batas atau absolut, maka keadilan dipandang sebagai sifat Tuhan yang abadi, yang tidak dapat dinilai oleh manusia meskipun bertentangan dengan rasio dan kepentingan manusia. Sementara bagi golongan yang menganggap Tuhan memiliki keterbatasan dalam kekuasaannya, maka keadilan Tuhan bermakna bahwa Tuhan melaksanakan sesuatu sesuai dengan sunnahnya dan tidak mengingkari sunnah yang telah ditetapkannya. Kaum Mu'tazilah membahas masalah keadilan Tuhan didasari pada kepentingan manusia. Tuhan memiliki tujuan dalam menciptakan segala sesuatunya. Karena Ia Maha Suci dan kepentingan-kepentingan pribadi, maka mestilah mewujud yang diciptakannya untuk kepentingan sesuatu yang lain selainnya. Secara spesifik, Mu'tazilah meninjau segala sesuatunya berdasarkan kepentingan manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu perbuatan Tuhan. Pembahasan ini didasari pada anggapan bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu berdasarkan sunnah yang tetap. Karenanya, Tuhan melaksanakan sesuatu berdasarkan ketetapan yang dibuatnya sendiri. Ia mewajibkan dan membatasinya dalam ketetapan natur yang telah diciptakannya, sebagaimana seorang pemimpin konstitusional berkewajiban mengatur rakyatnya berdasarkan konstitusi negara itu. Harun Nasution meringkas 4 jenis perbuatan utama Tuhan terhadap manusia. Keempat perbuatan tersebut adalah kewajiban Tuhan untuk berbuat baik kepada manusia, memberikan beban di luar batas kemampuan manusia, mengirim rasul-rasul dan janji dan ancaman. Keseluruhan pembagian perbuatan Tuhan yang berkaitan yang diberikan Harun sangat didasari pada pendapat yang diberikan oleh kaum Mu'tazilah. Sejak secara umum golongan ini selanjutnya yaitu berbuat baik dan terbaik kepada manusia. Menurut pandangan Mu'tazilah, Tuhan berkewajiban berbuat baik kepada manusia dan ini merupakan salah satu dalam teolog mereka. Hal ini timbul karena Tuhan telah menciptakan manusia dan akan memberikan balasan atas apa yang telah dilakukannya. Dengan pemberian yang terbaik bagi manusia, maka Tuhan akan adil tatkala Ia mengambil tindakan atas perbuatan manusia. Kewajiban Tuhan terhadap manusia bukanlah kewajiban yang dipahami dalam tema fikih yang berkaitan dengan upah dan hukuman. Akan tetapi, kewajiban Tuhan bersumber pada sifat kesempurnaannya. Kewajiban ini Ia letakkan sendiri pada dirinya dengan kemauan dan pilihannya sendiri. Kewajiban ini adalah konsekuensi logis yang paham sunnatullah. Faham seperti ini tidak berkembang dalam teologi Asy'ariyah, sebab mereka memandang Tuhan memiliki kebebasan mutlak dan absolut, sehingga membebaskannya dan kewajiban apapun termasuk berbuat baik kepada manusia. Al-Ghazali menegaskan bahwa Tuhan tidak berkewajiban berbuat yang baik dan terbaik bagi manusia, memberikan beban di luar batas kemampuan manusia. Bagi kaum Mu'tazilah, Tuhan tidak boleh memberikan beban di luar batas kemampuan manusia melaksanakannya, sebab bertentangan dengan kewajiban Tuhan untuk berbuat yang terbaik bagi manusia dan konsep keadilan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan sesuatu yang tidak dapat dipikul oleh manusia, berarti Ia tidak memberikan yang terbaik bagi manusia, dan Ia telah berlaku zalim dengan membebani manusia secara berlebihan. Paham ini juga bertentangan keyakinan Mu'tazilah yang menegaskan kemandirian manusia atas perbuatannya. Manusia menurut Mu'tazilah melakukan sesuatu atas dayanya sendiri, sehingga tidak mungkin ia melakukan sesuatu di luar kemampuan dayanya tersebut.
Selanjutnya yaitu mengirimkan rasul-rasul. Kaum Mu'tazilah dan Asy'ariyah memiliki pandangan yang sama tentang kewajiban Tuhan mengirimkan kepada manusia seorang utusan atau rasul. Namun, penekanannya berbeda. Bagi kaum Mu'tazilah, mengirimkan rasul kepada manusia merupakan keharusan Tuhan, sebab manusia tidak mampu mengetahui semua kebenaran tentang Tuhan dan alam gaib melalui akalnya. Karenanya, rasul berfungsi menegaskan kebenaran yang telah diketahui oleh akal manusia dan menjelaskan apa yang belum diketahuinya. Selain itu, kebenaran yang dimiliki manusia dengan akalnya perlu penguatan, pembenaran, dan penegasan bahwa kebenaran tersebut sesuai dengan kebenaran yang ditetapkan Tuhan. Adalah tugas para rasul untuk mengatakan dan mengingatkan kepada manusia akan kebenaran yang telah diperoleh akalnya. Karenanya, Tuhan berkewajiban mengirimkan kepada manusia rasul sebagai wujud kewajiban berbuat baik kepada manusia. Tanpa kehadiran dan penjelasan rasul, mustahil manusia dapat hidup lebih baik di dunia maupun di akhirat kelak. Janji dan ancaman. Janji dan ancaman merupakan salah satu dari 5 dasar kepercayaan kaum Mu'tazilah. Yang dimaksudkan adalah janji-janji Tuhan yang akan memberikan ganjaran kebijakan kepada manusia atas perbuatan baik yang dilakukannya. Tuhan berkewajiban memenuhi janji-janjinya kepada manusia untuk memperoleh tempat atau kedudukan yang mulia atas perbuatan amal soleh yang dikerjakannya. Sementara ancaman adalah kewajiban Tuhan untuk merealisasikan berbagai bentuk siksa dan balasan bagi manusia yang melakukan keburukan, kezaliman, dan kemungkaran kepada Tuhan. Mengenai persoalan takdir dan sunatullah, Harun Nasution memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan tokoh rasionalis lainnya seperti Muhammad Abduh. Hal ini terlihat dan pembahasannya seputar filsafat hidup rasional dan prasyarat bagi mentalitas pembangunan. Menurut pandangannya, manusia sangat ditekankan dan diperintahkan berpikir rasional dalam memahami Tuhan dan dunia. Beliau menegaskan bahwa Al-Quran mengajarkan doktrin Mu'tazilah yang mendasar tentang kebebasan berkehendak, kebebasan berbuat, dan bertanggung jawab manusia. Takdir dan sunatullah jika disalahartikan akan membawa paham yang sempit dan melemahkan produktivitas manusia. Guna menghindari pemahaman yang sempit ini, Harun Nasution memandang perlu adanya pengajaran yang benar dalam memahami ajaran agama. Menurut Harun, dalam ajaran Islam terdapat 2 sejarah yang erat kaitannya dengan produktivitas. Pertama, yaitu agama mengajarkan bahwa sesudah hidup pertama di dunia yang bersifat material ini, ada hidup di akhirat nanti yang bersifat spiritual. Sebagaimana pengaruh ajaran ini terhadap produktivitas dan penganut agama bersangkutan sangat tergantung dan kedua corak hidup tersebut. Apabila kehidupan duniawi dipandang penting, maka produktivitas akan meningkat. Tetapi sebaliknya, kalau hidup akhirat diutamakan, maka produktivitas akan menurun. Kedua, yaitu agama mempunyai ajaran mengenai nasib dan perbuatan manusia. Kalau nasib manusia telah ditentukan Tuhan sejak semula dan artinya bahwa perbuatan manusia merupakan ciptaan Tuhan, maka produktivitas masyarakat yang menganut paham keagamaan demikian akan lebih rendah sekali. Tetapi akan masyarakat yang menganut paham bahwa manusialah yang menentukan nasibnya dan manusialah yang menciptakan perbuatannya, produktivitas akan tinggi. Paham pertama dikenal dengan filsafat fatalisme atau Jabariyah, sedangkan paham kedua disebut Qadariyah atau kebebasan manusia dalam kemanusiaan dan perbuatan. Al-Quran dan hadis telah menyatakan bahwa hidup di dunia yang bersifat material dan hidup di akhirat yang bersifat spiritual sama pentingnya. Dalam Al-Quran, Allah mengatakan yang artinya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat di atas ini menegaskan bahwa mencapai kebahagiaan akhirat tidak mesti meninggalkan kehidupan dunia, namun Islam mementingkan keduanya sehingga dapat tercapai kehidupan hasanah di dunia
dan hasanah di akhirat kelak. Dalam kaitan ini, Islam mendorong pemeluknya untuk sukses di dunia akhirat seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad yang telah sukses membangun negara Islam Madinah sebagai cikal bakal negara Islam selanjutnya di seluruh dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang riwayat hidup Al-Maudi. 3 Rajab 1321 Hijriah atau 2 September 1903 di Aurangabad, India Tengah, lahirlah seorang bayi yang kemudian diberi nama Abu Al-A'la Al-Maududi. Dia masih keturunan Nabi Muhammad SAW sehingga kepadanya masih diberikan syahid mukti 1903 sampai 238. Keluarga Maududi adalah keturunan langsung dari Hawarij Hutubuddin Maududi Kisti, yaitu seorang pendiri tarekat Kisti yang ajaran-ajarannya mencapai bagian benua Indonesia, Pakistan melalui muridnya Hawajah Mahmudin Ajoeri. Al-Maududi merupakan putra ketiga dari Ahmad Hasan 1855 sampai 1919, seorang pengacara yang terlibat aktif di dalam dunia tasawuf. Ia berhasil menciptakan kondisi yang sangat religius dan zuhud bagi pendidikan anak-anaknya. Ia berusaha memberikan anak-anaknya dalam kultur syarif. Karenanya sistem pendidikan yang ia terapkan cenderung klasik. Dalam sistem ini tidak ada pelajaran bahasa Inggris dan modern. Yang ada hanya bahasa Arab, Persia, dan Urdu. Karena itu Al-Maududi menjadi ahli bahasa Arab pada usia muda. Al-Maududi memulai pendidikan di rumahnya sendiri melalui bimbingan orang tuanya. Memperoleh pendidikan dasarnya di bawah bimbingan ayahnya. Setelah itu, ia memasuki sekolah menengah agama Fakaniyat. Selamat dari madrasah ini, ia melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi Darul Ulum di Hyderabad. Meski tidak tamat karena ayahnya wafat, ia memutuskan untuk bekerja di salah satu penerbitan Islam di Delhi. Sementara pada waktu kosong, ia belajar secara otodidak, membaca buku sastra Arab, tafsir, mantik, dan filsafat. Ditopang dengan kemampuan bahasanya Arab, Inggris, Persia, dan Urdu atau bahasa ibu, sehingga ia dapat memperdalam pengetahuannya secara mandiri. Karena pengalaman di bidang jurnalistik, maka tahun 1918 Al-Maududi membantu kakaknya mengasuh majalah Al-Madinat dan kemudian ia diangkat sebagai editor surat kabar berbahasa Urdu Taj yang terbit di Jabalpur. Karena prestasinya setahun berikutnya, ia segera diangkat menjadi pimpinan surat kabar Muslim pada tahun 1921 sampai 1923 dan Al-Jamiat Ulama Al-Hindi. Al-Maududi berhasil menjadikan Al-Jamiat sebagai surat kabar Islam berpengaruh di Hindia pada dekade 1920-an. Ali 1903-239. Selanjutnya pada tahun 1932 ia memimpin penerbitan majalah yang berorientasi kepada kebangkitan Islam. Terjemahan Al-Quran di Hyderabad, Depak 1992-732. Komitmennya terhadap nilai dasar agama Islam membuatnya aktif terlibat di dunia dakwah. Melalui media yang dia kelola, dia menulis sejumlah opini yang berkaitan dengan dakwah. Akan tetapi kondisi pada saat itu di mana India di bawah kolonialisme Barat. Juga menurut Al-Maududi terlibat aktif dalam pergerakan politik khilafat. Movement yang dipimpin oleh Muhammad Ali dan Abu Al-Karim yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam dalam membentuk khilafah. Ia menyarankan agar umat Islam hijrah ke Afghanistan, kemudian menggagas sistem pemerintahan khilafah. Ali 1903-239.
Di sini dia jadi sepenuhnya aktif dalam gerakan khilafah, serta aktif memobilisasi kaum muslimin untuk mendukung Partai Kongres. Kemudian Al-Maududi kembali ke Delhi dan berkenalan dengan pemimpin penentang khilafah, serta Muhammad Ali bersamanya. Al-Maududi menerbitkan surat kabar nasionalis Hamdard, namun itu tidak lama. Selama itulah pandang politik Al-Maududi kian religius. Dia bergabung dengan Tahrik Hijrah, gerakan hijrah yang mendorong kaum muslimin India untuk meninggalkan India ke Afghanistan yang dianggap sebagai Dar al-Islam, negeri Islam. Aktivitasnya sebagai dekan Fakultas Teologi pada Islamic College memberikan harisma tersendiri bagi Al-Maududi. Pokok-pokok pemikirannya dapat membantu melalui corong universitas di mana ia bekerja. Melalui ide yang disebarkan melalui corong akademik ini, ia membentuk sebuah organisasi yang bernama Jemaat Islam dan menjadi pemimpinnya selama 30 tahun. Pada tahun 1941 sampai 1971. Gagasan Al-Maududi terutama keinginannya mengembalikan Islam sebagai sistem bernegara serikat seringkali bertabrakan dengan kebijakan pemerintah Pakistan. Pemerintah menganggap hal ini sebagai ancaman untuk tidak banyak memberi pengaruh di masyarakat. Maka pemerintah memenjarakan Al-Maududi. Meski di penjara, Al-Maududi tetap berjuang melalui ide-ide yang ditulisnya. Ia tidak henti-hentinya menawarkan Islam sebagai alternatif bagi umat Islam modern yang dirundung kebingungan ideologis, filosofi, dan sosial politik. 5. Pemikiran kalam menurut Al-Maududi. Tauhid. Tauhid adalah pondasi yang menjadi titik tolak berpikir setiap muslim. Bagi Al-Maududi, ideologi kehidupan sejati adalah tauhid. Ajaran inilah yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul. Tauhid merupakan pokok utama dalam kehidupan manusia beragama. Bertauhid bermakna menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tidak ada yang lebih dicintai kecuali hanyalah Allah. Inilah yang digambarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atas peristiwa penyembelihan anaknya Ismail. Jika tauhid sudah tertanam, maka kekayaan, jabatan, harga diri, anak, dan seluruh kesenangan di dunia bukanlah menjadi tujuan utama. Tidak ada yang lebih dicintai kecuali hanyalah Allah. Inilah makna la ilaha illallah bagi Al-Maududi. Keseluruhan diri hanya disediakan untuk beramal dan berbakti kepadanya. Konsekuensi dari adanya tauhid ini, maka seluruh kosmos, baik yang mikro maupun yang makro, menaruh didikan untuk tunduk kepada Tuhan. Maka alam pun demikian, ia tunduk atas perintah Tuhan. Matahari tunduk beredar pada porosnya, bumi tunduk beredar mengelilingi matahari, bulan tunduk berputar mengelilingi bumi, dan seterusnya sebagai wujud dari kepastian Islam. Bagi Al-Maududi, sejumlah fenomena alam tersebut harus dikaji dan dipahami sebagai sebuah sistem yang sangat rapi dan teratur. Karena keteraturan dan kerapian itulah, maka sistem itu berjalan dengan mekanisme yang baik dan bertahan lama. Menurutnya, fenomena alam sama halnya dengan sistem kehidupan manusia, baik ekonomi, sosial maupun politik. Al-Maududi menginterpretasikan kembali ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk menjawab tantangan zaman. Ia berusaha menemukan konsep-konsep kehidupan sosial politik Islam dari kedua sumber ajaran di atas. Dari kedua sumber utama tersebut, ia menganalisis hubungan Islam dan nasionalisme, demokrasi, kapitalisme, mekanisme perbankan modern, pendidikan, hukum, kaum perempuan, pekerjaan, Zionisme, dan hubungan internasional. Apakah Islam memiliki hubungan korelasional atau paling tidak bersentuhan dengan tema-tema kehidupan modern seperti di atas? Untuk itulah,
Ia mengangkat sejumlah pemikiran melalui perjuangan dan tulisannya yang tersebar di berbagai buku, jurnal, tabloid, dan pamflet dakwah. Dakwah Al-Maududi menekankan pentingnya memahami 3 pengertian dakwah, yaitu pengertian tentang dakwah itu sendiri. Maududi alaih masyarakat yang dihadapi dai juru dakwah sebagai insan. Ia menekankan bahwa dakwah adalah panggilan atau seruan, bukan sembarang panggilan atau seruan. Dakwah adalah panggilan ilahi dan Rasul yang mengajak manusia memiliki nilai-nilai suci dan agung. Jawablah panggilan bila Allah dan Rasul memanggilmu kepada yang menghidupimu, kepada apa yang menghidupkanmu. Quran Surat Al-Anfal ayat 24. Menurut Al-Maududi, yang disampaikan dakwah adalah panggilan kepada apa-apa yang menghidupkan manusia secara menyeluruh, menghidupkan panca indera dan daya observasinya, menghidupkan daya rasa dan daya cipta, dan yang menghidupkan damir, hati nurani dan basirah atau mata hati. Yang didakwahkan adalah panggilan Allah dan Rasulnya untuk menghidupkan manusia yang berkeseimbangan dalam ilmu dan amalnya, dalam amal dan ibadahnya, dalam ikhtiar dan doanya. Dalam pada itu, Al-Maududi dalam bukunya Takzirat Duat Al-Islam menjelaskan bagaimana metode dakwah yang harus dipergunakan dalam gerakan dakwah Islam, terutama sifat-sifat yang harus dimiliki oleh para da'i dalam kehidupan kegiatan dakwah. Al-Maududi diarahkan kepada cita-cita kebangkitan Islam dalam abad modern. Sistem dakwah yang harus dilakukan idealnya menurut Al-Maududi sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Al-Rasidin. Kebangkitan Islam kembali diharapkan dapat mengembalikan suasana pada masa ideal tersebut, di mana ajaran Islam berdasarkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah utuh. Dia berkesimpulan, selama berabad-abad Islam telah dirusak oleh masuknya adat istiadat lokal dan masuknya kultur asing yang mengaburkan ajaran sejatinya. Karenanya Al-Maududi mengusulkan pembaruan Islam kepada pemerintah saat itu, namun tidak digubris. Hal ini mendorong Al-Maududi mencari sosiopolitik menyeluruh yang baru untuk melindungi kaum muslimin. Karya-karya Al-Maududi. Karya tulis Al-Maududi mencakup bidang tafsir, hukum politik dan sejarah. Di antara karyanya yang terkenal Al-Jihad fi Al-Islam 1930, Risalat Diniyah 1932, Tafhim Al-Quran yang diselesaikan selama 30 tahun 1942 sampai 1972, dan The Islamic Law and Constitution 1955. Tulisannya banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia, sehingga secara tidak langsung Al-Maududi sudah memberikan dan membumikan pemikirannya di bidang sosial, politik, dan keagamaan. Hanya saja cita-citanya untuk membangun sistem khilafah di Pakistan tidak tercapai, meski Pakistan akhirnya memproklamasikan diri sebagai negara Islam. Sekian dari kelompok 12. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.